teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, dan selamat datang kembali di channel kami, yaitu Galeri Farm Organik ya teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua, terutama yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tentang perkembangan stroberi yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum menonton video part sebelumnya, kalian bisa tonton di link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti inilah kondisi atau perkembangan stroberi yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya ya teman-teman. Bisa dibilang ini tidak terasa ya teman-teman, sekarang sudah di minggu keempat ya teman-teman. Sebetulnya harusnya itu saya menunjukkannya di minggu ketiga ya teman-teman, bahwa kemarin itu saya menunjukkan di minggu ke-1, yang kedua, harusnya sekarang itu ketiga ya teman-teman. Karena kemarin itu saya ada kesibukan lain, jadi sekarang baru sempat saya menunjukkan perkembangan stroberi yang ada di sini ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini itu adalah perkembangan stroberi yang di minggu keempat ya teman-teman. Tidak terasa teman-teman ya, sekarang sudah mulai tumbuh, mulai subur, walaupun masih pada kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan ya teman-teman. Sudah mulai banyak daunnya ya teman-teman. Dan yang di sini juga sudah ada ini ya tumbuh bunga ya, bunga untuk menjadi buah. Dan sebetulnya ini itu adalah bunga yang pertama untuk stroberi yang ada di sini ya, yang di sini 1 2 3 polybag ya. Ini itu semuanya kalau misalkan tumbuh bunga seperti ini itu bisa dibilang bunga pertama ya teman-teman. Berbeda yang di sini sama yang di sini. Kalau yang di sini saya bilang kemarin itu kan umurnya sudah tua, sekitar 1 tahunan lebih ya sama sekarang ya. Begitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau yang ini itu mungkin buahnya atau bunganya itu bukan yang pertama lagi, mungkin ke berapa gitu ya teman-teman. Dan yang di sini juga sudah ada stroberi baru lagi ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan baru ya, ini pemindahan yang dari pot ini ya teman-teman. Saya pindahkan ke polybag di sini. Ini polybagnya bekas kemarin cecendet yang kemarin patah ya teman-teman. Itu sebenarnya perkembangannya itu tidak produktif lagi, jadi karena patah jadi nggak bisa tumbuh lagi ya, malah yang ada kering kemarin. Makanya saya isi menggunakan stroberi ya. Stroberinya saya pindahkan ke sini. Ini sekitar 2 harian saya baru pindah ke sini. Ini kenapa pada kayak gini ya, karena kemarin itu terlalu lama disimpan di tempat seperti ini ya teman-teman. Jadi perakarannya tidak tidak cukup luas ya buat di tempat seperti ini teman-teman. Sebetulnya harusnya itu sudah, misalkan sulurnya kita simpan di sini ya maksimal biasanya 10 hari lah langsung kita harusnya pindahkan gitu. Kemarin itu saya telat memindahkannya ke tempat besar seperti ini teman-teman. Dan yang di sini juga sudah mulai ini lagi ya, ada buah lagi ya, tumbuh buah lagi. Ini buahnya lumayan agak besar ya teman-teman, lumayan bisa dibilang besar ya. Kalau ini bukan buah yang pertama ya, melainkan ya bisa dibilang keberapa kali ya yang di sini, saya lupa. Dan alhamdulillah sekarang yang ini itu lumayan bisa dibilang agak besar ya, walaupun bukan buah pertama. Itu kenapa pada kayak gini tuh pada kayak gini ya, hampir busuk, itu karena musim hujan teman-teman ya. Ya begitulah resikonya tanaman stroberi di saat musim hujan teman-teman, mudah busuk pada buahnya gitu teman-teman ya.
Dan yang di sini juga sudah mulai tumbuh lagi ya teman-teman. Tadi saya pangkas ya ininya, daunnya. Tadi itu ada 3 daun di sini, tapi saya pangkas karena daunnya itu tidak produktif teman-teman. Seperti ini contohnya nih, seperti ini. Jadi saya pangkas teman-teman. Ini juga kita pangkas lagi ya yang di sini. Karena sudah tidak produktif teman-teman kayak gini. Oh iya, dan gulma-gulma yang ada di sini sekitaran sini sudah saya bersihkan ya teman-teman, karena mengganggu juga bisa mengganggu juga ya pada stroberi yang di sini. Intinya biar enggak terlalu banyak ulat yang merayap di sini ya teman-teman. Begitu teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman nih. Nih. Banyak ulat dan menjadi kepompong di sini nantinya teman-teman nih. Tuh. Nanti membuat kepompong dan mengganggu pada tanaman stroberi ini teman-teman. Dan selain ulat, di saat musim hujan itu bukan hanya ulat saja ya teman-teman yang menjadi salah satu hama atau pengganggu tanaman stroberi di sini. Salah satunya ini adalah semut dan juga ini apa teman-teman, kutu hitam ya, kutu hitam ya yang di sini nih. Nah, kutu hitam bisa lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kita biarkan, biasanya bisa mengakibatkan kerontokan pada daun ya, kerontokan pada daun atau bunga. Ini kan adanya di bunga ya teman-teman, ada di bunga, nanti bunganya nggak produktif lagi nantinya. Dan kebetulan lagi nih teman-teman, ada si ulat pengganggu ya. Ini sudah besar ya teman-teman. Sepertinya ini sudah lama ya nih. Dia diam di sini teman. Bisa lihat kalian? Bisa lihat nggak? Oh, nah sudah jelas. Ini adalah ulat. Nah teman-teman ya, ulat si pengganggu pada tanaman stroberi teman-teman. Kita tindak ya, kita tindak dan kita usir. Kalau kita matikan ya bisa dibilang saya tidak tega teman-teman. Kita usir saja dari sini teman-teman ya. Kita pangkas daunnya dan kita buang. Sebetulnya ini sebenarnya salah satu hama ya buat para petani atau petanam stroberi seperti kami ya. Kalau nggak dimatikan itu bisa berkembang biak di sini teman-teman. Tapi saya akan buang ke daerah sana teman-teman. Oke teman-teman, kita buang dulu ya teman-teman bentar. Baik teman-teman, jadi ulatnya sudah saya buang di tempat yang jauh dari area tempat ini teman-teman ya. Karena kalau kita biarkan biasanya si ulat itu akan berkembang biak di sini teman-teman, dan sehingga mengganggu pada tanaman stroberi ini teman-teman ya. Contohnya memakan daun atau menjadi seperti ini, salah satunya contoh ini seperti ini ya teman-teman, menjadi kepompong di sini teman-teman ya. Nih begitu teman-teman. Yang ini juga sama ya, contohnya seperti ini. Ini menandakan bahwa si ulat itu sudah lama berada di sini teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, sudah saatnya kita semprot menggunakan pestisida ya teman-teman ya, agar si ulat dan semutnya itu menjauh dari area ini teman-teman. Ini contohnya seperti ini nih teman nih. Ini udah habis banyak ini, makanya dia itu gemuk. Mungkin ada telur daerah sini juga ya kayaknya, soalnya sudah sebesar tadi ya teman-teman. Dan selanjutnya kita urus sekalian juga ya, mengusir si kutu hitam ini teman-teman ya, yang di sini nih, kutu hitam seperti ini teman-teman. Kalau ini juga kalau misalkan kita biarkan ya, seperti yang saya bilang tadi, biasanya akan mengakibatkan pada kerontokan pada daun atau bunga ya teman-teman. Contohnya seperti ini nih, jadi bunganya itu tidak produktif teman-teman ya. Makanya sudah saatnya, kebetulan sekarang hari Jumat ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan pupuk dan menggunakan pestisida itu setiap hari Jumat teman-teman.
Dan sekarang kebetulan hari mumpung lagi cerah ya teman-teman, cocok untuk pemupukan, tidak ada hujan gitu. Tapi sebelum itu ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol like dan subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video menarik dari kami selanjutnya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya dan bagaimana cara pemupukan dan menyemprot pestisida ini, ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi sebelum kita melakukan penyemprotan atau menggunakan pestisida dari air rendaman kulit bawang, kita melakukan pemupukan terlebih dahulu teman-teman dari air cucian beras yang sudah saya fermentasi selama 1 bulan lebih, kurang lebih ya teman-teman. Ini di dalamnya bukan hanya air cucian beras saja, jadi di dalamnya itu menggunakan campuran toge yang sudah saya cacah, toge dan juga tape teman-teman ya, dan dicampur menggunakan air 4, lalu difermentasi selama 1 bulan gitu ya teman-teman. Tapi sebelum kita gunakan teman-teman, biasakan kita kocok terlebih dahulu teman-teman ya, agar si mikroorganismenya itu bisa bangun ya gitu, bisa berkembang dia. Dan kita ini opsinya teman-teman, mau menggunakan saringan atau enggak, tapi di sini saya menggunakan saringan agar tidak mampat nantinya buat pengocoran gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekiranya cukup segini saja penggunaannya. Ini kita bisa jadikan buat pupuk dasar ya teman-teman. Kita simpan dulu di sini. Nah teman-teman, jadi untuk ukuran ini itu sekitar 400 segini ya, 400 ml teman-teman, dan ini ukuran airnya 5 liter. Jadi dari 400 atau 500 ml kita campurkan menggunakan air 5 liter gitu teman-teman. Untuk cara pembuatannya nanti insya Allah teman-teman ya, kalau ada waktu dan kesempatan kita bikin cara membuatnya seperti apa teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pengkocoran atau melakukan pemupukan pada tanaman stroberi ini, sebelum itu kita pastikan media tanamnya itu lembab terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau misalkan si media tanamnya kering, dalam keadaan kering itu biasanya tidak akan mudah si nutrisinya diserap oleh tanaman teman-teman ya. Jadi langkah baiknya kita lembabkan terlebih dahulu agar mudah cepat untuk diserap oleh tanaman nutrisinya teman-teman ya. Dan kebetulan ini sudah lembab ya teman-teman, karena tadi malam juga hujan, terus tadi juga sudah saya siram menggunakan air biasa ya. Jadi tidak perlu dilembabkan lagi teman-teman. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa air cucian beras bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair yang bisa menyuburkan tanaman, karena air cucian beras mengandung unsur hara makro dan mikro seperti nitrogen, fosfor, potasium, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, mangan, dan juga zat besi, yang dimana dapat membantu tanaman tumbuh lebih subur, sehat, dan juga produktif. Dan untuk takaran 500 ml ini teman-teman, yaitu untuk satu polybag seperti ini teman-teman ya. Dan ukuran polybagnya itu 50 kali 50 teman-teman, yang tanam 4. Ini yang tanam 3 juga sama teman-teman ya. Ukurannya cukup satu wadah seperti ini saja, yaitu ukurannya 500 ml teman-teman. Sebenarnya 200 ml juga sudah cukup teman-teman ya, karena ini sayang juga ya ininya, biar kepake ininya si POC nya gitu, karena tanaman stroberinya punya saya yang di sini cuma beberapa saja gitu ya, tidak banyak teman-teman.
Tetapi teman-teman, walaupun air cucian beras ini sangat bagus, disarankan untuk tidak terlalu berlebihan. Cukup diaplikasikan setiap 1-2 minggu sekali saja setiap melakukan pengkocoran. Dan disarankan juga untuk difermentasikan terlebih dahulu teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk hampas sitoge ini kita bisa jadikan untuk pupuk dasar teman-teman ya. Ya caranya seperti ini teman-teman. Kita cara-cara seperti ini ya. Kita taburkan, bisa dengan cara ditaburkan dan juga dikubur teman-teman. Ini akan sangat bagus teman-teman untuk pupuk cadangan ya teman-teman. Seandainya kita lupa memupukkan, jadi misalkan kalau terkena air hujan, jadi ini akan sangat bagus yang akan diserap oleh si tanaman ini teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah kita melakukan pemupukan pada tanaman stroberi ini, selanjutnya kita melakukan penyemprotan pada tanaman stroberi ini teman-teman, menggunakan air rendaman bawang seperti ini teman-teman ya. Ini adalah air bawang yang sudah saya rendam selama kurang lebih 15 hari teman-teman. Sebetulnya harusnya kita gunakan kemarin itu selama 2-4 hari teman-teman ya, karena kemarin itu saya lupa dan agak sibuk juga, jadi baru sempat kita gunakan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, asalkan jangan terlalu banyak menggunakan air bawang ini teman-teman, apalagi ke dalam campuran air sebanyak 1 liter teman-teman. Ini adalah air 1 liter air bersih ya teman-teman ya. Dan kebetulan karena ini rendaman bawangnya sudah lama ya, jadi akan sangat pekat dan akan baunya juga menyengat teman-teman ya. Jadi cukup 1 botol, 1-2 botol saja ya per liter air teman-teman. Tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak lah. Nah cukup segini saja teman-teman ya, ke dalam 1 liter air. Nah selanjutnya kita menggunakan sunlight atau sabun apapun itu teman-teman ya, agar buat perekat saja teman-teman ya, sekitar 1 ini saja, 1-2 ya, 1-2 semprotan saja. Selanjutnya kita semprotkan ke tanaman stroberi ini teman-teman ya. Dan usahakan teman-teman ya, kalau jika melakukan penyemprotan atau menggunakan pestisida lainnya, jangan sampai terkena bunganya teman-teman ya. Nanti akan gugur nantinya, tidak akan produktif teman-teman ya. Jangankan terkena pestisida, terkena air hujan saja sudah busuk teman-teman. Jadi pastikan ininya jangan sampai terkena bunganya teman-teman. Sebelum penggunaan saya lupa ya teman-teman, kita kocok dulu teman-teman ya sebelum penggunaan, karena tadi saya lupa, sudah saya kocok tapi Oh iya teman-teman, jika melakukan pemupukan atau melakukan penyemprotan pestisida lainnya, sangat disarankan sekali untuk dilakukan di pagi hari ataupun sore hari teman-teman. Di antaranya yaitu sekitar pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Karena pada saat itu adalah waktu di mana mulut daun atau pori-pori pada daun mulai terbuka teman-teman. Dan begitu pun ketika sore hari, diantaranya yaitu pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00. Karena pada saat itu sinar matahari tidak terlalu terik sehingga tidak terjadi penguapan yang nantinya akan membakar sebagian permukaan daun. Tetapi itu pun tergantung pada pestisida yang kita gunakan ya teman-teman. Baik teman-teman, barusan kita sudah selesai melakukan pemupukan dan juga sekaligus melakukan penyemprotan ya tadi.
Tadinya saya itu ingin melanjutkan untuk memindahkan bibit stroberi yang baru ke polybag yang besar teman-teman. Dan tadinya sekalian ingin memperlihatkan bagaimana perkembangan tenda stroberi yang kemarin sempat tertunda sampai sekarang ya teman-teman. Tapi entah kenapa cuacanya tiba-tiba hujan kayak gini teman-teman. Seperti yang kalian lihat, sangat tidak memungkinkan sekali ya. Padahal sebelumnya itu masih cerah-cerah aja teman-teman. Ya mungkin sudah waktunya kayaknya ya. Jadi merasa percuma ya, kita sudah melakukan pemupukan kalau tiba-tiba kondisinya hujan kayak gini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita lanjutkan lagi di lain waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena cuacanya seperti ini ya, dan sudah terlalu panjang juga durasi videonya, jadi saya rasa cukup sekian dulu video dan ceritanya kali ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, selebihnya mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Dan kita tunggu saja bagaimana hasil atau perkembangan tes stroberi selanjutnya setelah 1 minggu ke depan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.